Halo, kita nama Dika. Kita lahir di Maluku, tapi kita besar di Gorontalo, Sulawesi. Kita ke kampus di Malang dari kampus Unisma. Kita sih pertama kali datang di Malang itu pertama kaget deng DP cuaca di sini, karena memang kalau di kampung Pak kita sana panas sekali. Di sini kan pedingin. Terus orang-orang di sini juga kayak lebih sopan daripada di sana. Terus orang-orangnya juga di sini kadang itu terburu-buru. Kalau di sana kan kita santai-santai saja kan kalau mau ngapa-ngapain. Ya gitu sih, agak kayak kalau istilah sekarang tuh culture shock ya. Gitu sih. Pernah sih pas awal kita masuk kuliah, pertama karena mungkin kita pe logat dan kita pe cara bicara yang keras itu kadang bikin dorang tako mau baku taman dengan kita dang. Kayak dorang kira karena kita pe bahasa yang begitu, dorang langsung cap kita itu orang yang keras, susah susah baku taman dengan dorang dang. Begitu sih. Kalau itu biasa yang kita sering dengar dari orang-orang sini, kalau mahasiswa-mahasiswa timur itu pertama dorang rusuh, suka bikin rusuh di sini, terus kasar, keras kepala. Padahal sebenarnya orang itu nyandak semua sih begitu, karena mungkin cuma beberapa orang yang punya kasus di sini yang begitu sampai dorang sama ratakan orang semua mahasiswa timur yang ada di Malang ini. Padahal sebenarnya kalau menurut kita sih nyanda sih begitu. Kalau kita sih awal-awal itu ya susah sih, karena mungkin kan dari logat yang beda itu kayak bikin kita susah dapat teman di sini. Tapi kalau lama-lama sih ada beberapa teman yang kayak terima apa kita di sini dengan cara kita bicara dengan kita pe logat, ya jadi kita so nyandak susah sih dapat tamang di sini. Begitu, Mas. Eh Sebelum pesannya ya, aku cuma mau cerita dikit pengalaman pas dengan orang-orang di sini pernah konflik dengan kita kan. Ini salah satu contohnya. Kita pernah konflik dengan kita taman yang di sini sampai dia itu sengaja dapat garis pak kita. Ini sampai jadi begini karena mungkin cuma konflik yang kayak cara bicara yang bikin dia tersinggung. Padahal sebenarnya kalau di kita itu biasa begitu. Terus pesan untuk mahasiswa Malang yang rantau ataupun yang memang netap di Malang, ya orang itu nimbole kasih beda orang, mungkin dari DP logat, DP warna kulit, DP ras, itu orang nimbole kasih beda dang, karena orang di sini sama-sama datang, orang mau belajar dang di sini, bukan mau cari masalah dang. Jadi kayak jangan jadikan orang pe faktor perbedaan ras itu jadi kayak pemicu konflik di antara mahasiswa kita yang dari rantau atau yang dari timur sama mahasiswa-mahasiswa yang di sini gitu, sama yang suku-suku di sini gitu. Gitu kalau menurut saya. Pemirsa, Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan satu tersangka baru dalam kasus ujaran sara saat peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua. Pemirsa, untuk Mat Taufik selaku Kasih Humas Polres Malang. Selamat sore Pak Taufik. Selamat sore Mbak. Tri Susanti batal hadir pada pemanggilan polisi. Ada satu mahasiswa yang tewas dalam bentrokan ini. Apakah sudah ada pelaku yang diamankan? Halo teman-teman, selamat datang di podcast Teman Seperantauan Cerita Menyatukan.
Nah, tadi kita udah sama-sama nonton video yang cukup menggetarkan ya. Ada wawancara dari teman kita, mahasiswa timur, Mas Dika. Betul, Mas Dika. Aduh, jujur dari aku berat ya. Tapi memang gitu sih, realitanya tuh dekat banget dengan kita. Nah, di sini sudah ada beberapa peran yang ingin menyampaikan narasinya juga nih, menyampaikan pendapatnya juga mengenai permasalahan konflik dengan mahasiswa timur ini. Mbak Devina dan Mas Reva, bagaimana nih menurut kalian? Kalau misal menurut aku ya, tadi tuh kalau nggak salah aku tuh denger Mas Dika tuh ngomong kalau misalnya dia tuh takut ngomong karena takut dicap uraan, ugal, frontal, kasar, keras dan sebagainya. Padahal ya menurut aku itu tuh nggak salah dia gitu loh. Itu cuma perbedaan budaya dari Indonesia Timur sama Indonesia Jawa. Jadi kayak itu bukan kesalahannya si Mas Dika, tapi itu ya perbedaan budaya antara kita aja gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut Reva gimana? Kalau menurut aku sendiri sih aku juga setuju tadi apa yang tadi Devina bilang, karena itu dari Mas Dika juga itu tempat nge-mention kan, karena cuman gara-gara dia ngomongnya agak berbeda dari kita yang di Jawa sekarang, itu dia dapat teman tuh jadi susah banget kan. Dia juga tadi nge-mention kan di video wawancara itu, dia berteman itu tuh bukan karena dia yang berusaha, tapi karena ada yang kasihan sama dia, akhirnya dia punya teman. Itu jadi kasihan aja gitu. Dan sedihnya lagi itu juga, itu pasti kan nggak kejadian cuma di Mas Dika aja kan ya, itu pasti kejadian di semua mahasiswa timur, karena ada stereotipnya orang Jawa ke mahasiswa timur, orang-orang timur itu. Setuju banget sih, emang konflik ini tuh bukan hanya konflik yang terbuka ya teman-teman. Itu emang ruang sosialnya aja yang belum aman buat kita semua. Nah, ternyata di wawancara itu kita sudah menghadirkan Mas Rizky dan Mbak Vira yang sudah mewawancarai Mas Dika. Kita perlu tahu lagi dong, apa sih yang menurut kalian paling nyentuh gitu waktu wawancara dengan Mas Dika ini? Menurut aku dan yang paling menyentuh hati gitu ya dari wawancara yang kita udah lakukan tadi, Mas Dika ini tuh bilang kalau banyak banget masyarakat lokal dan juga warga sekitar tuh yang berpikir kalau setiap mereka kumpul-kumpul, setiap mahasiswa timur ini kumpul-kumpul, itu tuh mereka dikiranya bikin onar gitu. Dikira bikin onar dan kayak mau melakukan sesuatu yang buruk-buruk kayak gitu. Padahal mereka ini tuh kumpul-kumpul dan juga kayak ya kumpul-kumpul aja gitu sama teman-teman timur ini tuh karena ya emang mereka lagi kangen aja sama kampung halamannya dan emang mau ngobrol-ngobrol aja gitu. Dan ya sedihnya itu sih karena stigma masyarakat lokal dan juga warga sekitar yang masih mikir kalau mereka ini mau berlaku hal-hal yang buruk kayak gitu sih. Kalau dari Iki sendiri gimana? Kalau dari aku sebenarnya mirip-mirip ya apa sama yang dibilang sama Vira. Sebenarnya kalau ini menurutku ya guys, aku paling ngena itu pas Dika ngomong kita tuh nggak bisa ngebedain manusia itu dari rasnya, dari warna kulitnya, atau dari cara mereka berbicara atau logat mereka gitu loh. Karena manusia itu dasarnya tercipta ya sama gitu loh. Cuman bukan berarti hanya berbeda dari beberapa hal itu bisa menciptakan stigma yang buruk gitu. Dan jujur sebenarnya guys, aku kenal Dika udah agak lama. Dia tuh orangnya baik banget, bahkan pas aku mau wawancara dia aja, dia tuh langsung mau gitu loh tanpa ada kayak persyaratan khusus. Jadi kayak Dika, ayo wawancara yuk, aku ada tugas kuliah. Dia langsung oh ya gas. Jadi kayak maksudnya apa ya, kalau aku aja yang orang bukan timur bisa teman sama Dika yang orang timur, itu berarti kan tandanya bisa membuktikan bahwa stigma ini tuh salah gitu loh. Dan bukan salah, tapi nggak semuanya itu benar. Dan ya ini sih maksudnya, apa yang kita lihat di sosial media itu tidak semuanya sama dan tidak semuanya benar. Jadi tergantung dari perspektif apa yang kita kasih ke mereka itu. Mungkin dari aku gitu sih guys. Kalau dari Vira ada tambahan nggak? Oke, menarik banget sih tadi kan Iki juga bilang ya kalau misal kamu sama Mas Dika itu kan udah temenan lama, terus juga dari dia mau melakukan wawancara ini kan juga udah membuktikan gitu kalau mereka tuh sebenarnya terbuka loh kalau kita ajak ngobrol kayak gitu, dan kalau kita emang terbuka juga sama mereka. Dan ya mungkin lucunya lagi stigma masyarakat gitu ya, dan juga mungkin dari kita juga kadang sering mikir gitu, mereka tuh kadang orang-orang yang tertutup dan emang gak mau terbuka sama kita, yang padahal kita tuh cukup buka omongan aja lah sama mereka supaya mereka itu udah mau terbuka sama kita kayak gitu sih. Ya memang betul ya, kita tuh nggak bisa nutup telinga terus-terusan, kita harus ngebuka telinga untuk mereka biar bisa cerita ke kita. Nah karena tadi ada statement stigma dari masyarakat lokal ya, nah di sini kita juga hadirin nih mahasiswa lokal, Mas Dani dan Mas Zaki. Gimana nih menurut kalian? Jadi awalnya sih kalau aku sendiri ya kenal sama orang-orang timur ini kayak
punya rasa apa ya, sungkan, atau bahkan kalau mau ngobrol sama mereka pun tuh kayak ada rasa-rasa takut gitu loh. Takutnya tuh entah kalau misal aku mau ngajak ngobrol duluan, takutnya nada bicaraku yang salah atau nada bicaraku terlalu keras atau gimana. Tapi waktu aku coba ngobrol sama mereka itu kok ternyata lama-kelamaan mereka ini kayak asik dan mereka tuh justru lebih peduli gitu loh. Contoh, kalau waktu aku lagi kerjain tugas dia tanya ada yang kesulitan enggak, atau pas waktu apa ya, di waktu kita mau ini deh, mau keluar atau kemana pun atau makan pun, bahkan dia kayak ngingetin loh jangan lupa makan ya. Bahkan tuh kayak mereka bisa care banget itu loh ke kita. Kalau dari kamu gimana, Jack? Kalau dari aku juga awalnya ada prasangka buruk gitu terhadap mereka kan. Tapi setelah berinteraksi, ngobrol-ngobrol bareng mereka itu, pandanganku terhadap mereka tuh semuanya berubah. Jadi kalau menurutku yang bikin beda itu sebenarnya bukan orang timur atau mereka-mereka ini, tapi pikiran kita aja yang sempit sih. Kalau itu menurutku. Kalau kamu ada tambahan nggak, Dan? Berarti intinya itu adalah komunikasi kan. Komunikasi, kita bangun chemistry sama orang timur tadi, bisa nih kita lebih deket. Jadi nggak ada nih kita punya perasaan-perasaan kayak gak enak atau perasaan-perasaan buruk ke orang-orang timur tadi. Mungkin itu ya salah satunya. Jadi bener ya, don't judge by cover itu semua pikiran kalian aja tentang mahasiswa timur. Tapi memang sebenarnya mereka tuh aware banget loh. Nah, jadi dari obrolan kita tadi tuh memang damai itu nggak harus rumit ya guys. Tapi juga nggak bisa datang sendiri. Kita tuh butuh buka telinga dan buka hati. Nah teman-teman, mungkin kita nggak bisa ubah langsung sistemnya, tapi kita bisa mengubah cara kita memperlakukan orang di sekitar kita. Nah podcast ini adalah saran dari kami agar kamu juga akan melakukan hal-hal kebaikan seterusnya tanpa judge dari kau. Oh ya, seperti itu. Nah, yuk kita mulai kenalan, dengerin cerita, dan hilangkan label. Karena sebenarnya damai itu bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mengerti. Saya Nadia dari teman seperantauan Cerita Menyatukan. Terima kasih.